Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, kabar duka datang dari Gereja Katolik. Monsinyur Mikhael Angkur, OFM, Uskup Emeritus Keuskupan Bogor, telah meninggal dunia pada usia 87 tahun pada hari Rabu 18 Desember 2024 pada pukul 12.06 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Sebelumnya, pada Selasa malam 17 Desember 2027, Monsinyur Mikhael dilaporkan sakit dan segera dibawa oleh para saudara di komunitas Santo Fransiskus Gorontalo ke Rumah Sakit Santo Yosef Labuan Bajo pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kondisinya yang terus memburuk membuat beliau harus dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah. Meski telah mendapatkan perawatan intensif, Tuhan memanggil kembali Bapak Uskup ke pangkuannya pada siang hari ini. Sebagai Uskup Emeritus Keuskupan Bogor, Monsinyur Mikhael Angkur, OFM, dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan pelayanan. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi umat Katolik, khususnya Keuskupan Bogor. Dilansir dari sesawi.net, Monsinyur Mikhael Angkur, Uskup Emeritus Keuskupan Bogor, lahir pada 4 Januari 1937 di Lewur, Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah seorang uskup yang memiliki gaya khas hidup sederhana dan rendah hati. Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur, OFM, adalah anak kelima dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Yosef Jadu dan ibunya bernama Odilia Mamus. Sewaktu kecil ia kerap kali dipanggil Mikhael oleh keluarganya. Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur dan keluarga hidup dengan segala kesederhanaan dan tinggal di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT. Sampai pada tahun 1989 sampai 1993, Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur menjadi pastor paroki di Gereja Santo Paskalis Cempaka Putih, Keuskupan Agung Jakarta. Setelah itu, 23 Oktober 1994, Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur ditabiskan menjadi Uskup Keuskupan Bogor oleh Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Leo Sukoto. Masa jabatan Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur sebagai uskup berakhir 21 November 2013. Pada tahun 1969, Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur berangkat ke Papua. Beliau diutus menjadi pastor paroki Setani dan sekaligus beliau menjabat sebagai direktur asrama siswa-siswi SMP Misi di Sentani. Setengah tahun kemudian, Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur dipindahkan di paroki Kota Wamena untuk membangun organisasi Persaudaraan Fransiskan Indonesia. Dari paroki Wamena, Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur melahirkan sebuah paroki baru pada bulan November 1969 di Desa Hepupa di pintu selatan Lembah Balim. Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur banyak memimpin di berbagai organisasi, diantaranya menjadi Provinsial Ordo OFM tahun 1983 sampai 1989, Ketua MASI, Majelis Antar Serikat Imam, Ketua MASRI, Majelis Antar Serikat Religius Indonesia. Melihat keadaan Timor yang pada waktu itu sangat kacau, Monsinyur Kosmas merasa sangat prihatin dan ia memiliki misi untuk menjadi pembawa damai. Maka pada tahun 1988 beliau membuat komunitas OFM di Same. Kemudian beliau juga membuat komunitas Dotik dan Alas yang berkembang daerah Welaluha. Bukan hanya dalam bidang religi, dalam bidang kemasyarakatan, Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur, OFM, juga aktif. Beliau pernah menjadi anggota DPRD tingkat 1 Provinsi Irian Jaya. Setelah itu, Monsinyur Kosmas Mikhael Angkur diangkat menjadi Ketua DPRD 2 Kabupaten Jayawijaya, sekaligus menjadi pembina Partai Golkar pada tahun 1971 sampai 1977. Monsinyur Mikhael Angkur
adalah orang yang penuh tanggung jawab. Menjalani kehidupan dengan lingkungan yang sederhana adalah kebiasaan dari seorang gembala umat, yaitu Monsinyur Cosmas Mikael Angkur OFM. Beliau menjalani panggilan hidup dengan penuh tanggung jawab. Prinsip pemikiran Monsinyur Cosmas Mikael Angkur sangat patut untuk ditiru. Beliau memiliki pemikiran tentang menjalani kehidupan yang sederhana dengan dilengkapi sifat rendah hati. Nah, sahabat Oasis Sabda yang terkasih, marilah kita berdoa. Semoga Monsinyur Mikael Cosmas Angkur sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan abadi di surga bersama Bapa di surga, dan menjadi pendoa bagi kita semua yang masih bersiarah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan Ave Maria.